Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Kemenangan melawan Lecce tidak cukup untuk mengembalikan ketenangan di Trigoria. Posisi kedua belah pihak jelas dan terbagi. Di satu sisi ada Gasperini, yang pada hari Minggu memilih untuk tetap diam setelah bertemu dengan klub pada hari Jumat. Pelatih tersebut meyakini bahwa sebagian besar pemain dalam skuad tidak memadai untuk bersaing memperebutkan posisi teratas. Pelatih meminta pertemuan terperinci untuk membahas tujuan masa depan. Di sisi lain, pemilik klub tetap bersatu pada rencana 3 tahun tersebut. Terlepas dari beberapa masalah kritis, mereka tidak kehilangan rasa hormat mereka kepada Gasperini dan tidak pernah mempertimbangkan untuk berpisah dengannya. Posisi Massara tampaknya tidak terancam saat ini, sebagian berkat kehadiran Ranieri, yang belum sepenuhnya mencapai kesepakatan awal dengan pelatih, meskipun ia tetap memilihnya. Singkatnya, posisi mereka tidak sejalan. Seperti yang dilaporkan Il Tempo, Ranieri akan menjadi orang yang dipanggil untuk menciptakan sintesis guna mencoba bergerak maju melalui kesepakatan bersama. Beberapa hari ke depan bisa menjadi waktu yang tepat untuk duduk dan mencari tahu apakah dan bagaimana cara melangkah maju. Di Fulvio Bernardini, waktu berlalu dengan cara yang berbeda. Di luar sana, dunia sepak bola bergerak cepat, didorong oleh tim nasional dan sorotan internasional, namun di dalam, sebuah permainan yang lebih tenang tetapi sama pentingnya sedang berlangsung. Ini adalah permainan para pemain yang cedera, mereka yang mengertakkan gigi di luar lapangan untuk kembali ke sorotan. Dan di antara mereka ada Mathias Soule dan Manu Kone, simbol dari kaum Roma yang menolak untuk menyerah bahkan ketika takdir menghadang. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, pemain Argentina itu siap kembali ke Inter setelah absen selama sebulan. Kone sedang berupaya agar siap pada tanggal 25 April ketika takdir mempertemukannya dengan Bologna, tim yang sama yang pernah ia lawan saat mengalami cedera di Liga Eropa. Di sisi lain, Dybala bisa kembali beberapa hari lebih awal, dalam pertandingan terakhirnya untuk Roma. Di bawah pengawasan ketat Gasperini, pemulihannya menjadi perlombaan melawan waktu, tetapi tanpa jalan pintas. Setiap langkah diukur dengan cermat, setiap sensasi dipantau. Karena tergesa-gesa, dalam kasus seperti ini, adalah musuh terburuk. Roma menatap masa depan dan mengincar salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa, Kerim Alekbegovic, seorang pemain sayap penyerang muda Bosnia kelahiran 2007. Profilnya menarik perhatian klub-klub papan atas, dan Bielorussi tampaknya bertekad untuk mengungguli para pesaingnya. Alekbegovic, yang bermain untuk Salzburg, telah dibandingkan dengan Kenan Yildiz dari Juventus karena kualitas teknik dan serangannya. Kreativitas, teknik, dan kemampuannya untuk memberikan dampak di sepertiga akhir lapangan menjadikannya salah satu prospek paling menjanjikan di generasinya. Namun, Alekbegovic tidak hanya diincar oleh Roma. Seperti yang dilaporkan Il Giornale, Napoli telah memantau talenta muda ini selama beberapa waktu, dengan Direktur Olahraga Giovanni Manna mengikuti perkembangannya dengan penuh minat. Hal ini dapat menyebabkan bursa transfer yang sepenuhnya diisi oleh pemain Italia, yang diprediksi akan memanas dalam beberapa bulan mendatang. Kabar baik untuk Roma akhirnya tiba. Seperti yang dilaporkan Il Messaggero, Mathias Soule siap kembali ke lapangan, dimulai dengan pertandingan melawan Inter. Setelah berminggu-minggu melakukan latihan fisik dan perawatan khusus dengan ahli osteopati kepercayaannya untuk mengatasi pubalgia yang dideritanya, penantian telah berakhir dan pemain Argentina itu akan kembali tersedia di bawah asuhan Gasperini. Kemajuan Soule terlihat jelas, dan penampilannya di San Siro merupakan kesempatan penting untuk mendapatkan kembali performanya.
Bukan suatu kebetulan bahwa, di San Siro tahun lalu, pemain Argentina itu mencetak gol penentu dalam pertandingan besar, yang mempersulit persaingan Inter dalam meraih Scudetto. Roma dan paradoks ketidakstabilan, antara isu, realitas, dan harapan. Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika di tubuh AS Roma kembali memunculkan diskursus yang tidak asing, isu keretakan internal dan spekulasi mengenai masa depan pelatih Gianpiero Gasperini. Namun, jika ditelah secara lebih rasional, persoalan utama Roma tampaknya bukan sekadar benar atau tidaknya rumor tersebut, melainkan pola struktural yang berulang dari tahun ke tahun, yakni ketidakstabilan dalam kepemimpinan teknis. Pergantian pelatih yang terlalu sering menciptakan apa yang dalam perspektif manajemen olahraga dapat disebut sebagai discontinuity of project. Setiap pelatih datang dengan filosofi, sistem, dan kebutuhan taktis yang berbeda. Akibatnya, proses pembangunan tim tidak pernah mencapai fase maturitas, karena selalu terhenti di tengah jalan. Dalam konteks ini, Roma seolah terjebak dalam siklus rekonstruksi tanpa akhir, sebuah kondisi di mana klub terus memulai dari nol, tanpa pernah benar-benar menyelesaikan proses pembangunan itu sendiri. Lebih jauh lagi, penting untuk menempatkan isu yang beredar dalam kerangka berpikir yang kritis. Media Italia dikenal memiliki intensitas tinggi dalam produksi berita olahraga, namun tidak semua informasi memiliki basis sumber yang kredibel. Oleh karena itu, sikap skeptis dan selektif menjadi krusial bagi tifosi dalam menyikapi setiap rumor yang berkembang. Kekhawatiran tentu valid, tetapi tanpa verifikasi yang jelas, spekulasi justru berpotensi memperkeruh persepsi terhadap kondisi internal klub. Pada akhirnya, pertanyaan mendasar tetap relevan, bagaimana AS Roma dapat berkembang secara berkelanjutan jika fondasi yang dibangun tidak pernah diberi waktu untuk kokoh. Stabilitas bukan sekadar pilihan strategis, melainkan prasyarat fundamental dalam membangun identitas dan daya saing. Tanpa itu, Roma berisiko terus berada dalam fase transisi yang berkepanjangan, bukan karena kekurangan potensi, tetapi karena kegagalan dalam menjaga kontinuitas. Performa Neil El Ainaoui menjadi salah satu sisi negatif dalam periode sulit AS Roma dalam 2 bulan terakhir. Gelandang asal Maroko itu dinilai mengalami penurunan tajam sejak kembali dari Africa Cup of Nations. Jika di awal kedatangannya ia sempat menunjukkan tanda-tanda positif, kini situasinya berbalik. El Ainaoui terlihat kesulitan menemukan performa terbaiknya, bahkan kerap menghilang di momen-momen penting. Kondisi ini membuat posisinya di lini tengah mulai tergeser. Nama Niccolò Pisili justru melesat dan kini unggul dalam hierarki pilihan pelatih Gianpiero Gasperini. Selama El Ainaoui absen, Pisili berhasil memanfaatkan kesempatan dan kini menjadi opsi yang lebih dipercaya. Situasi ini memicu perdebatan, baik di dalam Trigoria maupun di kalangan fans. Sejak awal, transfer El Ainaoui memang sempat diragukan, terutama karena sebagian pendukung lebih menginginkan profil lain seperti Rios. Kini, keraguan itu kembali mencuat. Bahkan, baik staf pelatih maupun manajemen mulai menyadari bahwa di antara para pemain muda Roma, El Ainaoui adalah satu-satunya yang belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam peran barunya. Dengan banderol sekitar 23 juta euro saat didatangkan, masa depan El Ainaoui kini mulai dispekulasikan. Jika performanya tidak kunjung membaik, bukan tidak mungkin Roma akan mempertimbangkan penjualan di akhir musim. Dari pemain menjanjikan menjadi tanda tanya besar, karir El Ainaoui di Roma kini berada di titik krusial. Gianpiero Gasperini memanfaatkan jeda internasional untuk menenangkan diri bersama keluarga di ibu kota. Di tengah tensi yang meningkat dalam beberapa hari terakhir,
sang pelatih memilih menjauh sejenak sebelum kembali menghadapi situasi internal yang belum sepenuhnya reda di AS Roma. Ketegangan dengan Frederic Massara memang menjadi sorotan utama. Namun untuk saat ini, semua pihak sepakat menyimpan konflik tersebut demi fokus pada target utama, perburuan tiket Liga Champions. Situasi ini tidak muncul tiba-tiba. Berawal dari kesalahpahaman di bursa transfer, kemudian berkembang menjadi rasa kurangnya dukungan dari manajemen yang dirasakan Gasperini, hingga isu penanganan cedera dan perencanaan jangka panjang yang dinilai belum maksimal. Dalam pertemuan penting di Trigoria, Gasperini bersama Claudio Ranieri dan Massara mendapat arahan langsung dari pihak kepemilikan, yang diwakili oleh Ryan Friedkin. Pesannya jelas, bersatu, bergerak cepat, dan selamatkan musim. Roma sendiri baru saja terpukul setelah tersingkir dari kompetisi Eropa, sekaligus mulai kehilangan pijakan di zona 4 besar. Kini, fokus penuh diarahkan ke Serie A, dengan harapan kembali ke Liga Champions yang sudah lama dinantikan. Meski begitu, satu hal tak bisa dihindari, masa depan. Keputusan besar kemungkinan baru akan diambil di akhir musim, dan tidak ada jaminan semua pihak, baik Gasperini, Massara, maupun struktur lain, akan tetap bersama mulai musim depan. Untuk sekarang, Roma diminta bersatu. Tapi setelah musim berakhir, perubahan besar bisa saja terjadi. Arahan jelas datang dari pucuk manajemen, termasuk dari keluarga dan Friedkin, agar seluruh lingkungan klub menurunkan tensi, menahan diri, dan sepenuhnya fokus pada pekerjaan di lapangan. Di sisi pelatih, Gian Piero Gasperini tetap menunjukkan keyakinan penuh terhadap progres tim sejauh ini. Ia menilai performa yang ditunjukkan sudah cukup positif, apalagi dengan kondisi skuad yang terbatas dan harus beradaptasi dengan pemain-pemain yang fungsional dalam sistem permainannya. Namun di balik itu, manajemen AS Roma juga mendapat dorongan kuat untuk bertindak lebih konkret, memastikan sang pelatih mendapatkan dukungan maksimal, baik dari segi teknis maupun struktur tim, agar bisa bekerja dalam kondisi terbaik. Situasi saat ini menuntut keseimbangan, ketenangan dari dalam, tapi juga langkah nyata dari atas. Saat masih di Prancis, Robinho Vaz dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di Ligue 1. Penyerang kelahiran 2007 ini, pada Januari lalu Roma membelinya secara permanen dari Marseille, sempat juga dikabarkan akan dipinjamkan dengan opsi pembelian wajib, dalam sebuah kesepakatan yang digagas oleh dua direktur olahraga Benatia dan Massara. Namun Federico Balzaretti, yang juga mantan pemain Roma seperti Benatia dan wakil direktur olahraga Marseille, memainkan peran kunci dalam penyelesaian kesepakatan ini. Total nilai transfernya adalah 30 juta euro, terdiri dari 25 juta euro sebagai pembayaran tetap ditambah 5 juta euro bonus, 3 juta euro mudah dicapai dan 2 juta euro lebih sulit. Roma merekrutnya terutama sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan, namun dengan rencana untuk memberinya kesempatan bermain sejak awal. Setelah beberapa kali masuk sebagai pemain pengganti, penyerang asal Prancis ini mencetak gol pertamanya bersama Giallorossi dalam laga kandang melawan Lecce, di mana ia kembali masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua menggantikan El Ainaoui. Massara menyelesaikan transfer Vaz dengan cepat di Prancis setelah negosiasi Xerxes menemui jalan buntu. Ide direktur olahraga tersebut adalah menyediakan penyerang lain bagi Gasperini selain Malen, yang juga didatangkan pada Januari, dan cedera yang dialami Dovbyk serta Ferguson mempercepat proses transfer ini. Robinho Vaz, yang diperkenalkan di Prancis oleh Roberto De Zerbi, telah menandatangani kontrak dengan Roma hingga Juni tahun 2030,
Dengan gaji sekitar 2 juta euro yang terdiri dari gaji pokok dan bonus, ini merupakan gaji tertinggi yang pernah ia terima sepanjang kariernya. Saat ini ia dianggap sebagai pengganti Malen dan kemungkinan besar pemain Prancis ini akan mengakhiri musim dengan peran tersebut dalam skuad. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa di masa depan ia dapat memainkan peran yang lebih sentral dalam proyek Giallorossi.